Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Lembaga Wakaf dan Lembaga Zakat. Nah, sebelum itu, perkenankanlah dulu kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Putri Sheila Yunia dengan NIM 418116, lalu ada Nurah Yuniwati dengan NIM 418121, dan saya sendiri Sofiatul Amalia dengan NIM 41181115. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang lembaga wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf secara bahasa berarti menahan sesuatu. Secara istilah memiliki arti menahan suatu harta yang diambil manfaatnya tanpa habis seketika dan penggunaannya yang mubah serta dimaksudkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia, kita memiliki sebuah lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia. Dalam penetapan undang-undang, Badan Wakaf Indonesia sebagai media untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan nasional. Nah, selanjutnya kita akan memasuki dasar-dasar hukum yang dijadikan dalam penggunaan wakaf. Nah, yang pertama sudah pasti dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berarti kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan dalam kurung yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian dari harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Lalu ada juga dalam as-sunnah atau biasa kita sebut dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara, yaitu pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Abu Daud 2494. Lalu terdapat dalam undang-undang pada nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan dan penetapan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tadi. Nah, selanjutnya perkembangan lembaga wakaf di Indonesia. Perkembangan dunia perwakafan di Indonesia itu terdapat dalam 3 fase dalam perkembangannya. Nah, pertama yaitu fase tradisional. Pada fase tradisional ini, wakaf untuk membangun masjid atau pembangunan masjid, mushola, dan pendidikan Islam. Artinya, wakaf pada fase ini itu bersifat sangat konsumtif. Yang kedua yaitu fase transisi untuk bangkitnya wakaf yang lebih berkembang kepada bagaimana membangun sebuah masyarakat yang berdaya dari manfaat hasil wakaf. Lalu yang ketiga yaitu ada fase profesional. Nah, pada fase ini, wakaf sudah berkembang jauh. Wakaf sudah sebagai instrumen ekonomi keuangan syariah, dan karena itu wakaf sudah melahirkan produk yang bernama Cash Wakaf Link Sukuk atau CWLS yang terbaru. Kemudian ada juga Wakaf Core Principle atau WCP. Lalu selanjutnya yaitu ada macam-macam jenis wakaf. Jenis wakaf ada 2, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Pertama-tama kita akan membahas tentang wakaf ahli, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga dengan wakaf zuri apabila ada
Seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah, dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini atau wakaf ahli atau zuri ini kadang-kadang juga disebut dengan wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau famili, lingkungan kerabat sendiri. Yang kedua yaitu ada wakaf khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau keagamaan atau kemasyarakatan, yaitu kebajikan umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya yang pemanfaatannya lebih besar. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatasnya penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat wakaf. Yang pertama ada wakif atau orang yang mewakafkan. Syarat dari wakif ini adalah badan-badan hukum di Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya, serta oleh hukum tidak dilarang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dan dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, dalam hal badan-badan hukum belaka, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum Islam. Lalu yang kedua ada mauquf bih atau benda yang diwakafkan. Syarat yang harus dipenuhi dalam mauquf bih ini yaitu pertama, benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak dalam sekali pakai. Yang kedua, benda wakaf dapat berupa milik perorangan, kelompok, atau badan hukum. Yang ketiga, benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna dan bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau dipergunakan selain wakaf. Yang ketiga yaitu ada mauquf alaih atau tujuan wakaf. Syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah, dan mendekatkan diri kepadanya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni seperti masjid, musola, pesantren, dan lainnya. Oleh sebab itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk membantu, mendukung, atau yang dimungkinkan diperuntukkan untuk bertujuan maksiat. Lalu ada sigot atau pernyataan si wakif. Para fuqaha telah menetapkan syarat-syaratnya, yaitu syarat-syarat dari sigot ikrar sebagai berikut seperti 1. Sigot harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal atau takbid. Untuk itu wakaf yang dipatasi waktunya tidak sah. Lain halnya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan takbid sebagai syarat syah wakaf. Yang kedua, sigot harus mengandung arti yang tegas dan tunai. Lalu yang ketiga, sigot harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih. Lalu yang keempat, sigot tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat. Yang kelima ada nadir wakaf atau pengelola wakaf.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, syarat yang harus dipenuhi oleh nadir ini yang pertama harus warga negara Indonesia, yang kedua beragama Islam, yang ketiga dewasa, yang keempat amanah, yang kelima mampu secara jasmani dan rohani, yang keenam tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Lalu selanjutnya ada mekanisme pengawasan wakaf. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 56 tentang pengawasan nadir, disebutkan beberapa hal seperti 1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Yang kedua yaitu pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nadir atas pengelolaan wakaf sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Yang ketiga, pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nadir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Yang keempat, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Kemudian penjelasan teknis perihal tata cara pengawasan tertuang pada peraturan menteri nomor 73 tahun 2013 pasal 28 yang berbunyi 1. Nazir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan. Dari sini dapat kita ketahui bahwa salah satu kewajiban nazir adalah melakukan pelaporan terhadap harta wakaf yang dikelola kepada BWI secara rutin setidaknya 6 bulan sekali. Pelaporan tersebut sebagai bentuk pengawasan BWI terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir. Untuk yang selanjutnya ada lembaga zakat. Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata zakah atau zakat, yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, dan sebagainya. Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut syariah, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya. Dasar hukum zakat dalam Al-Quran yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian pada As-Sunnah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku diberitahu oleh Abu Sofyan lalu menyebutkan hadis Nabi. Ia mengatakan, Nabi menyuruh supaya kita mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan silaturahmi, hubungan keluarga, dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu terdapat pada undang-undang. Yang pertama pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang kedua tentang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Untuk yang selanjutnya ada macam-macam zakat. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa atau zakat fitrah dan zakat mal.
Yang pertama yaitu zakat fitrah, ialah zakat yang berfungsi untuk mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu, tepung gaplek, dan sebagainya. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta, ialah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum atau syara. Harta yang telah dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu milik penuh, berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan berlalu 1 tahun atau haul. Adapun macam-macam zakat mal dibedakan atas objek zakatnya antara lain, yang pertama ada zakat hewan ternak, zakat hasil pertanian, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil tambang, zakat barang temuan atau rikas, dan zakat profesi. Untuk yang selanjutnya ada syarat dan rukun zakat. Yang pertama yaitu syarat wajib zakat. Adapun syarat seseorang yang wajib mengeluarkan zakat antara lain, yang pertama yaitu muslim, kedua balik, ketiga berakal, dan keempat memiliki harta yang mencapai nisab. Selanjutnya ada syarat harta yang wajib dizakatkan. Syarat harta yang wajib dizakatkan adalah ia merupakan harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah 1 nisab atau lebih dan telah tersimpan selama 1 tahun komariah atau haul. Ini adalah syarat umum yang berlaku untuk semua harta zakat. Di samping itu, terdapat 7 syarat harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama yaitu halal, yang kedua milik penuh, yang ketiga berkembang, yang keempat cukup nisab, yang kelima cukup haul, yang keenam bebas dari hutang, dan yang ketujuh lebih dari kebutuhan pokok. Adapun rukun zakat merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisbah atau harta dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang kafir yang menyerahkannya kepada atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Untuk yang selanjutnya ada lembaga zakat di Indonesia. Lembaga zakat merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau muzaki kepada pihak yang kekurangan dana atau mustahik. Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Yang pertama yaitu Badan Amil Zakat atau BAS adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, dan penyaluran serta pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah serta berdaya guna dan berhasil guna. Yang kedua adalah lembaga amil zakat atau LAS adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Basnas Provinsi, dan Basnas Kabupaten atau Kota. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
Di samping dibentuknya Basnas yang merupakan lembaga independen, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat atau LAS yang dimotori pihak swasta yang harus mendapatkan izin pejabat yang berwenang. Untuk yang selanjutnya ada fungsi dan tugas lembaga zakat. Yang pertama yaitu fungsi lembaga zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima atau dikumpulkan dari muzaki oleh lembaga zakat, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Selanjutnya tujuan lembaga zakat yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan dalam penunaian zakat sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dan yang ketiga adalah meningkatkan hasil daya guna dan daya guna zakat. Untuk yang selanjutnya ada sistem penyaluran zakat. Penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak oleh mustahik pada jangka waktu pendek. Sedangkan pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait studi kasus dari materi kali ini yang diambil dari penelitian dari Angga Syahputra dan Halis Hairina yang berjudul Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf melalui e-payment. Dari penelitian tersebut, itu bermaksud untuk membahas sejauh mana peran e-payment yang dimiliki lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang maupun lembaga filantropi Islam lainnya dalam mengoptimalisasi penghimpunan wakaf di Indonesia. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian kualitatif dan dalam penyelesaiannya menggunakan metode studi literatur. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa dari 22 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang telah ditetapkan per Agustus tahun 2020 kemarin, rata-rata telah memiliki platform e-payment atau aplikasi pembayaran elektronik yang berfungsi menghimpun dana wakaf dan melaporkannya dalam sistem yang telah terhubung oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan adanya e-payment tersebut, calon wakif tidak harus datang ke kantor fisik lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, namun cukup dengan membuka smartphone, maka dapat berwakaf uang dan terintegrasi dengan sistem yang ada pada Badan Wakaf Indonesia, sehingga akan sangat memudahkan wakif dalam berwakaf uang, lebih transparan, meningkatkan kenyamanan, cepat, dan efisien. Selanjutnya, dari penelitian tersebut juga dijelaskan beberapa lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang telah menggunakan e-payment-nya. Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yaitu BNI Syariah dengan e-payment-nya e-payment wakaf Hasanah dengan nominan minimal 50.000 sudah bisa berwakaf dan wakif dapat memilih langsung kemana dananya akan diwakafkan. Di mana sejauh ini berhasil menghimpun dana wakaf sebesar 8,25 miliar dari 7.198 wakif, dilansir dari laman Republika tahun 2020 kemarin. Selain yang terdaftar dalam lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, beberapa lembaga filantropi Islam juga sudah mulai marak, di mana seperti dompet duafa, rumah zakat, dan sebagainya juga telah menggunakan platform e-payment untuk menjaring wakif. Dengan nominal Rp10.000 sudah dapat berwakaf dan dapat memilih kemana wakaf tersebut akan disalurkan. Dari data 2018 kemarin, dompet duafa mampu mengumpulkan 2-3 miliar per bulan dengan kemudahan e-payment tersebut.
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa e-payment terbukti dapat membantu optimalisasi penghimpunan dana wakaf. E-payment yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang maupun lembaga filantropi Islam mampu memudahkan calon wakif untuk berwakaf tanpa harus datang ke kantor fisik lembaga. Transaksi lebih aman, nyaman, kapanpun dan dimanapun, serta tidak memberatkan calon wakif. Dengan nominal Rp10.000 bahkan Rp1.000, calon wakif sudah bisa berwakaf tanpa harus menunggu dana yang dimiliki terkumpul lebih besar. Platform e-payment juga membantu transparansi data pengumpulan dan penyaluran dana wakaf serta terhubung dengan sistem Badan Wakaf Indonesia, sehingga capaian-capaian wakaf dapat diukur dan terkontrol jauh lebih baik. Berdasarkan studi kasus yang sudah kami paparkan, ada beberapa poin penting dari terkait optimalisasi penghimpunan wakaf melalui e-payment tadi. Sebagaimana kajian Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia tahun 2019 kemarin, masih banyak tantangan untuk memaksimalkan fungsi e-payment dalam penghimpunan dana wakaf, seperti minimnya sosialisasi dan edukasi, tata kelola kelembagaan yang masih di bawah standar, terbatasnya fundraiser wakaf, serta kurangnya promosi program atau kegiatan masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Oleh karena itu, poin yang pertama, perlu adanya kontribusi bersama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, lembaga filantropi Islam, Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan e-payment untuk berwakaf tunai, agar dapat meningkatkan pemahaman atau literasi masyarakat terkait wakaf tunai dengan pemanfaatan e-payment. Selain itu, upaya untuk terus meningkatkan tata kelola wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, lembaga filantropi Islam, dan Badan Wakaf Indonesia juga dapat meningkatkan trust masyarakat untuk berwakaf uang dengan e-payment, sehingga diharapkan optimalisasi penghimpunan dana wakaf akan lebih maksimal maupun pendistribusiannya juga lebih terarah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.